Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah podcast kali ini adalah perjalanan menuju kesuksesan karya Aisyah Kumerho. Aisyah Kumerho, nama yang menurutku luar biasa, nama yang diberikan oleh orang tuaku saat aku dilahirkan dengan penuh harap agar diriku kelak menjadi anak yang salihah dan bermanfaat bagi keluarga maupun orang banyak. Di Danau Ceper, desa yang hijau dipenuhi oleh perkebunan persawahan dan desa yang sangat erat rasa kekeluargaan. Desa yang penuh dengan kekayaan alam, di sanalah aku dilahirkan dan menghabiskan masa kecilku. Aku mempunyai 2 orang kakak yang sangat aku sayangi, namanya Kak Iran dan Kak Zen. Kami tinggal bersama orang tua yang sangat menyayangi kami. Saya mempunyai nenek dan kakek dari ibu saya yang tinggal di Tanjung Raja. Mereka hanya tinggal berdua di rumah. Saat nenek meninggal, kakek tinggal sendirian di Tanjung Raja. Kami sekeluarga diminta untuk tinggal bersama kakek di Tanjung Raja. Sejak kecil, aku diajarkan hidup sederhana, diajarkan bagaimana caranya agar selalu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kami. Karena kami hanya diajarkan untuk mengaji dan hal yang bermanfaat lainnya. Tapi aku sangat bersyukur karena dengan itu aku tidak melupakan Allah. Dan sekarang bisa aku ajarkan juga kepada anak-anak di dekat rumahku, mulai dari aku sekolah di Madrasah Tsanawiyah sampai lulus SMA. Setiap pulang dari sekolah, aku selalu mengajar ngaji untuk mengisi waktu luangku, dan kadang setiap bulannya diberi uang seikhlasnya. Alhamdulillah, itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepadaku. Hari demi hari berganti, SD, MTS, dan SMA pun sudah kulewati dengan berbagai macam-macam perjuangan. Orang tuaku menyekolahkan dan memenuhi kebutuhanku, entah apa yang telah dialami. Sedikit pun tak mereka tunjukkan kepadaku. Saat tamat dari MTS Negeri Tanjung Raja, aku ingin sekali melanjutkan sekolah ke pondok pesantren karena aku ingin menambah pengetahuan tentang agamaku, yaitu agama Islam, agar bermanfaat untuk diriku sendiri, orang banyak, khususnya keluargaku. Tapi karena perekonomian yang tidak mendukung, aku pun mengurungkan keinginanku. Kemudian aku mendaftar dan mengikuti seleksi di salah satu SMA terfavorit di Tanjung Raja, yaitu SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Dan alhamdulillah aku diterima di SMA tersebut. Di sanalah aku menimba ilmu selama 3 tahun lamanya. Walaupun aku sekolah di SMA, tapi itu tidak menghapuskan kesenanganku pada pelajaran agama Islam. Setiap ada lomba yang diadakan oleh sekolah lain, aku pun ikut serta, dan alhamdulillah dengan niat dan usaha yang baik, maka baik pula hasilnya. Selama SMA, aku membuat ayah dan ibuku bangga padaku dengan prestasi yang aku berikan untuk mereka, seperti juara 2 lomba ceramah agama di tingkat pesantren Ogan Ilir pada acara pentas pai tahun 2016, juara 2 lomba badminton tingkat kabupaten pada acara Pekan Olahraga Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016. Dengan prestasi yang aku dapatkan, tidak cukup untuk membalas perjuangan orang tuaku demi pendidikanku, walaupun mereka hanya berpendidikan SD dan dengan perekonomian yang tidak memungkinkan, tapi mereka sangat mendukung anaknya untuk sekolah. Yang paling membuatku merasa terharu, kadang orang tuaku rela meminjam uang dan menjual sedikit beras hanya untuk keperluan sekolahku. Biasanya aku diberi uang 10.000 untuk ongkos, dan kalau masih ada sisa untuk membeli makanan. Tapi jika orang tuaku sedang tidak mempunyai uang sama sekali, aku rela berjalan kaki ke sekolah tanpa membawa uang. Saat kelulusan SMA tiba, aku bimbang. Aku takut bagaimana bisa aku mau kuliah tanpa uang, sedangkan uang sekolah yang hanya 10.000 saja kami tidak mampu. Bagaimana nanti untuk membayar UKT?
uang makan dan uang kos. Tapi dengan semangat dan doa restu orang tua, aku pun memberanikan diri untuk mendaftar di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat pengumuman tiba, aku pun dinyatakan lulus dan diterima di jalur SPANPTKIN jurusan yang sangat aku impikan dan aku harapkan, yaitu pendidikan agama Islam. Dan mataku menetes karena kebahagiaan, dan orang tuaku sangat senang mendengar pengumuman itu. Dan aku sangat berterima kasih kepada Kak Mawi, tetanggaku yang sudah kuanggap sebagai kakak kandungku sendiri. Ia telah banyak membantuku mulai dari awal pendaftaran sampai aku dinyatakan diterima di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saat aku pembayaran UKT senilai 1.612.000, kami pun mulai bingung mau membayarnya. Bagi kami uang itu sangat besar, hingga orang tuaku pun meminjam uang pada saudaranya. Di antara 8 saudara, hanya 1 yang bisa meminjamkan uang kepada kami. Aku sangat bangga kepada orang tuaku yang rela menanggung malu untuk meminjam uang untuk biaya pendidikanku. Hampir saja aku putus asa untuk tidak mau melanjutkan kuliah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai cara lain. Ternyata ada beasiswa bidik misi. Aku pun mendaftarkan diri. Sebelum pengumuman tiba, aku menjalani ospek selama 1 minggu. Aku hanya membawa uang yang tidak seberapa, tapi itu tidak menghalangi semangatku untuk terus melanjutkan pendidikan, karena aku selalu ingat betapa besar perjuangan orang tuaku demi kesuksesanku. Setelah beberapa hari menjalani ospek, aku kehabisan uang, dan pada saat itu kami harus patungan untuk membeli makanan dan untuk dimakan bersama-sama. Ada kakak pendamping yang saat itu memahami keadaanku, namanya Elin. Ia memberiku uang untuk patungan masak makan siang. Saat perkuliahan dimulai, aku hanya berbekalkan uang 20.000. Entah, terkadang aku sangat tidak merasa cukup dengan uang itu, karena tak jarang kami harus membuat tugas yang biayanya tidak sedikit. Tapi aku sadar orang tuaku tidak mempunyai banyak untuk uang. Apalagi mereka harus memikirkan biaya kosku yang sudah semakin hari semakin mendekati tempo. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. Allah memberikanku teman kos yang baik. Mereka sering membantuku saat aku tidak mempunyai uang. Setiap kali hendak ke kampus, aku harus menempuh waktu 40 menit dengan berjalan kaki dari kosku. Aku tidak merasa malu karena harus berjalan kaki, karena aku tahu sukses itu harus ada proses perjuangannya. Aku selalu belajar dan berdoa kepada Allah agar aku bisa mendapatkan bidik misi. Pernah suatu hari aku pulang ke Tanjung Raja karena ada berkas yang akan dikumpulkan. Berkas tersebut harus dilegalisir oleh sekolah, dan aku kembali lagi ke Palembang hari itu juga. Sangat sulit untuk mendapatkan bidik misi itu karena harus diseleksi beberapa tahap, mulai dari seleksi berkas hingga disurvei rumah. Dari ratusan mahasiswa yang mengikuti seleksi bidik misi tersebut, hanya 10 orang yang akan dipilih dari prodi pendidikan agama Islam. Aku selalu berdoa dan berusaha keras agar aku mendapatkan bidik misi tersebut. Selama berbulan-bulan lamanya menunggu pengumuman bidik misi, dan saat pengumuman tiba, alhamdulillah aku dinyatakan sebagai penerima bidik misi 2017. Dengan kesungguhan dan doa dari orang tua, aku bisa mendapatkan bidik misi itu. Alhamdulillah, dengan bidik misi aku bisa mengurangi beban orang tuaku karena tidak perlu lagi meminjam uang untuk membayar UKT, uang kos, dan uang makanku. Dengan beasiswa bidik misi, aku bisa melanjutkan kuliah sampai lulus dan menggapai cita-cita sebagai dosen. Allah sungguh Maha Mengetahui dan Maha Penyayang. Ia membantu hambanya yang membutuhkan pertolongan dan yang selalu berusaha mengubah nasibnya. Dengan tekad yang kuat serta doa restu dan harapan orang tuaku agar anaknya sukses, semoga ini menjadi petunjuk untuk membahagiakan mereka di usia mereka yang sudah tidak muda lagi. Perjalanan menuju kesuksesan tidak mudah,
Namun selama Allah bersamaku, aku tidak takut lagi untuk menghadapi segala masalah. Karena jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meridhoi, pasti akan tercapai juga. Kun fayakun, dengan selalu mengingat Allah dan dengan niat baik serta berusaha, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik untuk kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.